Ya Mas, yang sudah ada 5G-nya ya? Teman-teman mungkin ingat Asian SEA Games tahun 2018 Lupa. Nah itu pertama kali Telkomsel launching 5G. Di situ ada mobil yang buat show gitu, mobil bisa jalan secara otomatis. Nah, itu pertama kali Telkomsel launching 5G-nya untuk trial atau untuk show. Warga negara Indonesia 260 juta, 170 jutanya adalah pelanggan Telkomsel termasuk adik-adik semua ini ya. Udah pakai Telkomsel? Belum. Waduh. Dikat tolong dikat. Halo sahabat siang guys, kali ini aku mau mewawancarai Telkomsel untuk lebih tahu apa aja sih info dari Telkomsel Grab hari ini. Sebelumnya saya Anggita Nada dan ini rekan saya. Vino akan Parmita, dan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang bernama Saya Joko Prasetyo dan rekan Bapak. Saya Valdi dari Telkomsel. Kami dari Telkomsel Branch Yogyakarta. Mana Pak ada Ini namanya gate portal. lambangnya Telkomsel. Seperti lambang yang baru. Nah, gini. Telkomsel tuh apa ya Pak? Langsung intinya aja ya. Iya, ayo kita ngobrol-ngobrol. Telkomsel tuh apa ya? Industri dalam bidang apa ya Pak? Oke, jadi kalau Telkomsel itu seperti teman-teman ketahui, kita adalah perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Bersyukur kita nomor 1 ya, Mas Joko. Jadi di Indonesia kita perusahaan telekomunikasi nomor 1, dan kemudian pada perkembangannya dari industri telekomunikasi itu sekarang kita mulai berubah mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan eranya digital tuh. Jadi dari telco, telekomunikasi ke digital company. Seperti itu. Untuk dari digital company itu Telkomsel sudah mengembangkan inovasi apa aja Pak, kira-kira? Wah, kalau dari digital company banyak ya teman-teman. Kalau tahu kita kalau digital itu seperti sekarang teman-teman transaksi udah nggak pakai duit cash lagi kan ya. Sekarang sudah serba digital, digital payment, kemudian juga ada. OVO. Nah, itu salah satu mereknya. Kalau kita ada namanya Link aja ya sekarang ya. Itu salah satu produk untuk pembayaran. Kemudian juga dari digital company salah satunya adalah dalam industri games. Itu kita juga support seperti ada dunia game. Jadi banyak sekali di bidang digital itu kita bisa mengembangkan. Telkomsel khususnya bisa berperan serta untuk memajukan digital di Indonesia. Salah satunya mungkin yang teman-teman ketahui sinyal 5G ya. Nah, seperti yang ini kebetulan saya bersama dengan rekan saya Mas Kak Joko, biar kesannya muda Kak Joko. Kak Joko dari Youth gitu, dari network di Telkomsel. Harus Kak, bukan Kak, Oh, iya, Kak. jangan Om ya Kak. Iya. Oke. Kalau terkait 5G ya teman-teman juga mungkin Mas Joko bisa menceritakan nanti. Coba saya jelaskan. Iya. Bisa saya. Oh ya, apa aja sih keunggulan Telkomsel ini dibanding operator lainnya? Oke, kalau keunggulannya memang Telkomsel dibandingkan dengan operator lain ya. Iya. Teman-teman tahu kalau Telkomsel ini mungkin sedikit kita cerita adalah satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang punyanya negara, punyanya Indonesia. Kenapa bisa gitu? Karena Telkomsel ini adalah anak perusahaan dari Telkom, di mana Telkom itu adalah salah satu BUMN juga. Kemudian pada perkembangannya juga Telkomsel ini kita operator nomor 6 ya Mas ya di dunia. Plus dulu buat Telkomsel. Dan juga kedepannya ya untuk yang membedakan dengan kompetitor adalah dari sisi pelanggan. Jumlah pelanggan Telkomsel sampai saat ini berapa Mas Joko? 170 juta pelanggan. Kita tahu jumlah
warga negara Indonesia 260 juta. 170 jutanya adalah pelanggan Telkomsel termasuk adik-adik semua ini ya. Udah pakai Telkomsel? Belum. Waduh. Dikat tolong dikat. Tapi yang paling penting kan. Iya. Slogannya Telkomsel apa? Oh iya. Slogan Telkomsel Pak. Telkomsel adalah Telkomsel paling Indonesia. Paling Indonesia. Nanti saya Yang coba jadi langsung. yang membedakan kita dengan operator lain. Iya, langsung. Nanti yang belum pakai Telkomsel langsung kita kasih, Mas Joko. Nomor cantik ya. Beneran. Mungkin kalau dari sisi network ya kenapa Telkomsel jadi nomor 1 karena kita yang paling berani melakukan perluasan jaringan di luar Jawa khususnya. Sampai di Papua, sampai di Sulawesi, Di pelosok-pelosok, itu. Betul. Telkomsel yang paling berani melakukan perluasan jaringan. Itu. Jadi kalau strateginya dulu tuh kalau yang operator lainnya mereka start di awal adalah di kota-kota besar di Pulau Jawa, sementara kami dari Telkomsel justru kami start itu dari pinggiran Indonesia bagian luar itu. Iya. Pertama dari Batam ya, Strategi kita yang lain dari Jakarta. Nah, strategi obat nyamuk itu, Mas. Jadi kita muter. Tahu deh obat nyamuk sekarang kan semprot kan ya. Iya. Tahu nggak obat nyamuk yang dibakar itu? Nah, itu kan dari pinggiran akhirnya dia ke tengah ya. Nah, akhirnya bisa dibandingkan seperti di daerah Papua, di daerah Kalimantan, itu sinyal paling kuat adalah sinyal Telkomsel. Jadi bahkan kita ada di kapal-kapal feri, kemudian Tambang-tambang di tambang-tambang itu juga ada. kita sudah tersedia. Itu yang membedakan Telkomsel dibandingkan dengan operator lainnya. Itu. Tadi kan Bapak bilang ya, kalau Telkomsel itu melakukan penyebarannya dari luar dulu, dari Iya. daerah terpencil dulu Betul. kan. Nah itu untuk melakukan penyebaran itu sendiri kayak ada nggak sih kendalanya gitu? Kan pasti susah tuh. Dari situ kan susah dijangkau. Itu kendalanya apa ya? Masih ada kan? Nah, mungkin Pak Joko bisa menceritakan kendalanya. Kalau dulu itu project awal Telkomsel itu Telkomsel pertama kali berdiri di Batam ya. Kalau kendala mungkin tidak begitu besar ya kendala karena kita hampir 100% disupport oleh pemerintah karena kita paling Indonesia tadi saya bilang. Dulu program pertama Telkomsel dalam perluasan jaringan itu namanya IKJ. Jadi Telkomsel gimana caranya harus membangun tower di setiap kecamatan, Jadi kalau dari sisi kendala mungkin Telkomsel nggak begitu ada kendala yang signifikan ya. Jadi untuk perluasan jaringan dulu sangat disupport oleh pemerintah. Jadi paling mungkin kendala medannya Mas ya, ketika kita harus membangun tower atau BTS itu di hutan atau di pelosok yang belum ada akses jalannya, nah mungkin itu salah satu kendala yang kita hadapi, tapi itu pun juga ya harus kami hadapi dan bahkan mungkin teman-teman seperti Mas Joko yang ada di daerah pedalaman itu mereka sampai mungkin kena ada longsor atau jalannya mungkin tidak bisa diakses, mereka harus nginep di mobil di jalan gitu ya untuk bisa sampai ke sana, tetap dijalani sampai untuk membangun BTS agar bisa sinyal itu bisa sampai atau terjangkau di seluruh pelosok Indonesia itu. Lebih ke kendala ini sih, kendala eksternal ya Mas ya berarti Mas. Kendala eksternal ya. Yang tidak bisa diperhitungkan gitu kan kalau dari sisi Betul. planning dan jadi alhamdulillah Lancar. Untuk kan katanya Telkomsel mau ngadain 5G kan? Iya. Apa benar Kak? Nah, benar. Kita satu-satunya operator di Indonesia yang bisa dibilang yang pertama ya untuk melaunching layanan sinyal 4G di Indonesia. Tapi memang belum komersil ya Mas ya? betul. Belum komersil, tapi kita sudah di Jogja sudah ada beberapa titik ya Mas yang sudah ada 5G-nya ya? Teman-teman mungkin ingat Asian SEA Games tahun 2018 Lupa. Nah itu pertama kali Telkomsel launching 5G. Di situ ada mobil yang buat show gitu, mobil bisa jalan secara otomatis. Itu pertama kali Telkomsel melaunching 5G-nya untuk trial atau untuk show. Tuh, kemudian perhelatan G20 kemarin, G20 kemarin itu semua akses tempat-tempat yang menjadi titik-titik acara di G20 itu semua sudah. Nah, khususnya di kota Jogja itu kita punya di Candi Prambanan itu sudah ya. Jadi, Candi Borobudur juga sudah. Jadi se-Indonesia itu ada 26 klaster Tuh, 26 klaster. Di Sudah. Medan ada, di mana di Batam,
Terus kalau di Jogja sendiri, kami ada di Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan di kota kita yang jadi andalan ini ada di Malioboro. Sama di Tugu Jogja ya. Jadi teman-teman kalau handphonenya sudah 4G dan pakai Telkomsel, makanya harus pakai Telkomsel biar bisa merasakan kecepatan sinyal 5G Telkomsel yang ada di kota Jogja itu sepanjang mulai dari Tugu sampai Malioboro ya. Betul. Itu. Ini saya belum 5G, Pak. Belum 5G ya, tapi nomornya tadi juga belum Telkomsel. Jadi gimana? Berarti harus Telkomsel dulu. Harus Telkomsel dulu. Yang pertama harus Telkomsel dulu. Iya. Harus Telkomsel dulu, guys. Iya. Baru dapat. Gitu guys. Belum pakai Telkomsel, segera ganti kembali ke jalan yang benar. Nanti kita tanya balik, Kak. Tadi gimana ya? Iya. Oke. Kendala apa sih yang itu untuk penyebaran teknologi 5G ini? Ada kendala apa enggak? Kalau untuk 5G sendiri, saat ini kendalanya kami lebih ke regulasi pemerintah. Jadi frekuensi 5G sendiri masih belum jelas kita mau pakai frekuensi berapa itu kan. Untuk sinyal Telkomsel itu kan ada beberapa cluster frekuensi itu. Nah untuk 5G Telkomsel sendiri sekarang seperti di Solo itu kita pakainya ada yang 2300, yang di Solo ada pakai 2100. Nah itu mungkin kita butuh support dari pemerintah untuk penataan frekuensinya biar lebih jelas. Dan yang satu jadi incaran ini ada frekuensinya yang TV analog kemarin dilepas, frekuensi 700 itu sangat menarik gitu. Jadi, ya nanti kita Jadi rebutan itu ya Mas ya. tunggu lebih lanjut dari regulasi pemerintah. Itu aja. Kalau dari sisi sales sih lebih ke ini sih teman-teman. Ketika kita mau move ke sinyal 4G atau jaringan 5G yang paling update, ternyata banyak pelanggan-pelanggan Telkomsel yang juga masih pakai 3G ya Mas Joko ya. Nah, jadi gimana kita mau ke 5G kalau yang pakai 3G juga masih banyak. Nah, salah satu caranya kemarin kita juga sempat melakukan 3G shutdown. Jadi di Jogja ini kita matikan ya Mas Joko ya BTS yang support sinyal 3G supaya pelanggannya mau nggak mau dia harus pindah ke 4G atau migrasi ke 4G. Nah, terus gimana kalau yang belum pindah pakai 4G? Jadi mereka bisa datang ke Grapari untuk ganti kartunya di Grapari atau di titik-titik yang kita punya posko itu. Kemudian kalau mereka sudah bisa mencoba kartu sinyal 4G, untuk mereka pindah ke 5G kan lebih mudah karena sangat jauh kecepatannya. Ketika misalkan teman-teman download YouTube itu ya, atau mungkin nonton film, kalau 4G itu kan ketika teman-teman klik play gitu kan dia masih download gitu ya walaupun filmnya main. Nah bedanya kalau 5G begitu teman-teman play itu langsung full download ya Mas Joko ya, dan langsung main, jadi benar-benar sangat cepat. Seperti Mas Joko sampaikan, memang kalau 5G itu lebih cenderung sangat mensupport untuk industri ya Mas Joko ya. Dampak perkembangan teknologi 5G ini tuh kira-kira memberikan dampak baik atau dampak buruk untuk para karyawan yang pekerja kantoran gitu ya kira-kira? Bagaimana nih? Bagi internal kami dulu atau Ya, internal dulu. Kalau dari internal Telkomsel tentunya kami memberikan dampak positif ya. Dan positifnya tantangan kami jadi semakin banyak gitu kan. Kita kalau yang dulu customer kita hanya melayani customer orang gitu kan. Misalnya sekarang kita melayani customer mesin nanti akan mengatakan. Karena 5G sendiri memang harusnya porsi peruntukannya memang optimalnya untuk mesin. Nanti akan ke depan kan mesti kita tidak bisa memungkiri nanti akan ada mobil yang bisa jalan otomatis. Yang sudah sekarang ada itu kan VR, itu kan teknologi VR, virtual reality udah ada. Terus nanti mungkin bisa jadi nanti mesin-mesin atau robot-robot di pabrik itu akan dioperasikan semuanya dari satu titik yang memanfaatkan teknologi 5G tersebut. Cuman ya tadi itu dampak negatifnya berarti nanti akan ada mau nggak mau kita harus selalu upgrade skill ya, karena kalau enggak ya kan kita jelas teknologi 5G. Betul. Itu sih mungkin Betul. Kalau kami dari sisi sales, jadi memang jadi challenge tersendiri karena kalau kemarin kita jualan pakai data gitu-gitu ya, terus mulai dengan ke arah
digital. Sekarang kita jualan yang kayak voucher games, kita jualan diamond segala macam. Dan ini dengan adanya 5G ini, otomatis kan kita juga ter-challenge untuk bisa jualan sinyal 5G Telkomsel ini kan. Karena itu adalah salah satu senjata kami ke depan untuk persaingan kompetisi di masa depan. Kalau kita nggak berubah, yang lain pasti akan mengikuti juga kan. Tapi value apa yang bisa kita Telkomsel berikan melalui kami ini karyawannya untuk ke pelanggan Telkomsel melalui sinyal 5G yang tadi dibilang sangat cepat itu. Tapi ada opportunity bagus nih Kak berarti Kak. Apa itu? Karena kan pelanggan kita tidak cuma sebatas nanti jualannya ke orang. Iya betul. Mesin tuh akan tambah banyak Mesin nanti yang tambah banyak. Jadi menggunakan produk-produk. mungkin robot sekalian ya. Kalau teman-teman tahu kemarin kita G20 kemarin kan ada robot yang 5G Telkomsel itu salah satu produk 5G Telkomsel ya. Salah satu customer kita. Jadi dia bisa, mungkin nanti ke beberapa tempat kan sudah ada tuh restoran yang di serve dengan robot tuh. Nah, itu kan robot kan bukan pakai remote itu, dan dikendalikannya ya ditanam salah satunya ya 5G itu supaya dia bisa beroperasi, dikendalikan oleh ownernya mungkin ya. Itu teman-teman. Jadi wah banyaklah nanti peluang-peluang yang terbuka dengan andai kata 5G ini sudah dikomersilkan di Indonesia seperti itu. Untuk terus buat rencana ke depan kira-kira Telkomsel tuh untuk mengakselerasi penyelenggara 5G di Indonesia tuh apa ya? Kalau dari sisi teknik mungkin Telkomsel masih wait and see dulu ya, maksudnya belum akan langsung akan menggelar 5G-nya secara masif. Kita masih melihat dulu. Tadi saya ceritakan di awal tadi bahwa potensinya adalah di sisi pelanggan. Kalau pelanggan kami sudah siap, Telkomsel akan masih menggelar 5G-nya. Karena ya tadi dijelaskan sisi pelanggannya sendiri kita masih, karena nanti gini, sisi 5G itu kita akan lebih banyak pelanggan B2B, business to business gitu kan. Bukan ke orang lagi gitu, bukan customer orang, tapi lebih ke bisnis. Jadi yaitu kesiapannya si pelanggan itu apakah sudah siap atau belum. Belum lagi nanti kita juga harus menginvest di sisi jaringan kami gitu kan, sisi transportnya, dan sisi perangkat sendiri juga dilakukan modernisasi. Jadi mungkin masih wait and see ya. Kalau saya menjawab mungkin masih melihat kondisi ini. Belum akan digelar semasif itu karena dilihat dari kesiapan pelanggan juga. Sama ini ya Kak Joko ya, mungkin sebagai contoh kami Telkomsel di Brand Yogyakarta ini kita mensupport salah satunya yang tadi dibilang B2B itu, business to business adalah mitra kita di Rumah Sakit Sarjito ya. Betul. Jadi Rumah Sakit Sarjito Jogja itu mereka ada salah satu ruang operasinya yang sudah menggunakan perangkat robotik. Nah, perangkat robotik itu harus disupport oleh minimal sinyalnya harus 5G, dan kebetulan ya Telkomsel yang sudah mendukung dan kita pasang di sana ya Mas Joko ya. Jadi itu dia tadi yang Mas Joko sampaikan, jadi bukan lagi ke orang pasti itu adalah pelanggan, tapi ada peluang yang lebih besar lagi adalah ke corporate atau ke perusahaan-perusahaan atau ke instansi-instansi yang seperti tadi contohnya Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta menggunakan alat operasinya sudah robot, dan itu butuh support dari sinyal 5G-nya Telkomsel seperti itu. Jadi itu salah satunya. Nanti operasinya itu sudah tidak dilakukan oleh dokter lagi, dilakukan oleh dokter tapi dokternya tidak harus di situ. Dari Bandung atau dari Jakarta gitu dia mengoperasi. Tapi jangan khawatir, ini trialnya baru untuk hewan. Oh buat hewan ya. Oke, itu teman-teman. Jadi itu salah satunya. Nah, dalam waktu dekat ini nih Telkomsel kira-kira akan melakukan perkembangan teknologi apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau dalam waktu dekat ini kita akan ada namanya program itu FMC, jadi Fixed Mobile Connectivity. Yeah. Jadi nanti kita akan akan sinkron nih, combine antara teknologi wireless mobile kita ini, HP kita ini dengan fixed internet, itu dengan IndiHome. Nanti kita akan jadi satu, Telkomsel dengan IndiHome akan menjadi satu produk. Nah, cuman untuk yang nanti daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan IndiHome, dengan fix internet IndiHome, kita akan menawarkan solusi yang menggunakan Orbit namanya.
Telkomsel Orbit. Telkomsel. Seperti apa contohnya? Kita tampilkan. Mas Joko, Monggo. itu bisa dulu. Jeng 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 jeng. Tada. Tara, seperti ini guys. Jadi Telkomsel Orbit. ini Orbit, namanya Telkomsel Orbit. Jadi dia memang sangat menunjang buat teman-teman bisa mengakses jaringan internet paket data dari Telkomsel ya. Betul. Dan ini bisa, kelebihannya adalah bisa dibawa mobile. Jadi misalkan ke kampus, di rumah, di kosan, terus kemudian dibawa ke kantor, kemudian dibawa healing ketika teman-teman lagi liburan nih, dipasang, tinggal dicolokin aja di hotel ataupun di cafe, langsung bisa akses di jaringan tercepat Telkomsel. Gitu teman-teman. Ada yang kecil mungkin? Tampilkan juga. Nah, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi ini kalau ini mungkin agak sedikit besar, wah kebesaran ini, saya bawanya susah. Kita ada Orbit yang sekecil ini, memang sangat praktis. Jadi cukup di, bedanya apa sih sama modem-modem yang lain? Kalau yang lain mungkin kan pakai baterai ya, jadi dia ada keterbatasan penggunaan, hanya bisa dipakai mungkin 1-2 jam gitu kan. Terus kemudian harus di charge atau harus dicolokkan. Sementara kalau Orbit ini yang penting ada colokan listrik, teman-teman tinggal colok dia langsung on. Itu nggak tanya harganya, murah kok teman-teman. Berapa kira? Berapa harganya? Rentangnya di range 500 sampai 1,2 juta. Terjangkau dan dapat kecepatan langsung ya, prioritas di jaringan Telkomsel. Secara pembelian ini ya, secara pembelian paket datanya juga lebih murah menggunakan Orbit daripada. Betul. Jadi ini salah satu inovasi terobosan dari Telkomsel juga. Selain jadi teman-teman bisa mengakses dimanapun dengan Telkomsel Orbit. Oh ya, kan tadi udah ada apa? Portalnya apa? Logo. Oh ya, logo baru Telkomsel ya, portal. Ya, ada yel-yelnya nggak, Pak? Yel. Telkomsel apa gitu? Win S1. Ada yang terbaru. Jadi kalau nanti kita bilang, kamu aja yang bilang ya, Mbak Gita aja ya. Oke. Telkomsel ini Win S1. Nah, gini ya bareng-bareng ya. Win S1. Kita coba, ayo. Oke, silakan. Yang keras ya. Oke. Telkomsel. Win S1. Oke. Monika ini ada pesan-kesan nggak yang mau disampaikan untuk orang-orang yang belum menggunakan Telkomsel gitu? Banyak. Apa tuh kalau boleh tahu? Segeralah kembali ke jalan yang benar dengan menggunakan Telkomsel, karena Telkomsel sekarang mungkin teman-teman beranggapan Telkomsel wah mahal gitu ya. Padahal kalau teman-teman ke outlet-outlet terdekat atau ke Grapari ya Mas Joko ya, itu teman-teman bisa beli paket internet, paket data yang sangat murah dan terjangkau, dan juga yang paling penting adalah didukung oleh sinyal dan jaringan kuat berkualitas dari Telkomsel. Mas Joko ya. Dengan memakai Telkomsel, teman-teman semakin mencintai produk Indonesia karena Telkomsel adalah Telkomsel paling Indonesia. Paling Indonesia, satu-satunya operator yang punya Indonesia. Karena yang lain nanti duitnya lari ke luar-luar, ke mana? Ke Malaysia sama ke Arab ya. Aduh, Salah seharusnya. satu penyumbang pajak terbesar. Absen guys. Aduh, ini direkam kan? Kita sebelah kedubar. Kamu pakai tri kan? Kalau tri itu kamu menjumbang ke pemerintah Qatar. Sama ke Indosat. Nah, kan Indonesia ya? kan sekarang kan Indosat sama tri kan sudah join ya. Ya. Namanya istri. Indosat tri gitu kan. Jadi itu ke Qatar. Kalau Axiata XL ke Malaysia tuh, bayangin. Kalau Telkomsel kemana? Indonesia. Indonesia minus. Jadi sekarang ganti kan? Ya. Ya. Sarah, tolong Sarah cariin 2 nomor yang belum pakai Telkomsel berapa orang? Beneran, Pak? Oh iya bener. Lu jangan kalau udah pakai nanti ditembak pakai data aja lah, gampang. Oke, mungkin udah nggak kerasa ya, tiba-tiba tuh udah di penghujung acara aja. Mungkin sekian yang bisa kita kulik informasi dari perusahaan Telkomsel, kayak apa itu 5G dan Telkomsel itu bergerak di bidang apa. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Dia portal terus ya.